Jadi hari ini kita mau lihat dulu teori psikoanalisis. Ini udah berapa ini yang gabung? Baru 29 ya. Oke, sambil saya tampilkan aja supaya menghemat waktu. Ya, sekarang yang tampil di kalian adalah kita akan membahas tentang teori psikoanalisis. Teori ini termasuk teori yang penting untuk dibahas karena teori psikoanalisis ini merupakan teori yang sangat berpengaruh dalam bidang studi psikologi, kemudian psikoterapi dan konseling gitu ya. Jadi kalau kita membahas mengenai teori-teori kondisi mental, itu pasti kita akan mulai dari teori psikoanalisis gitu. Meskipun teori ini sudah banyak dikritik dan dipersoalkan karena memang ada sejumlah kelemahan dalam teori ini, tapi tetap saja teori teori psikoanalisis ini termasuk teori yang terus menjadi perdebatan dan terus berpengaruh ya sampai saat ini. Bimbingan konseling pun termasuk bidang studi yang tidak mungkin tidak setidak-tidaknya kita memahami tentang psikoanalisis itu apa ya, walaupun nanti pada penerapannya mungkin tidak akan kita gunakan, tapi penjelasan teoritis terkait dengan kondisi mental maupun sumber-sumber dari motivasi perilaku bisa kita pahami melalui teori psikoanalisis ya. Jika kita melihat namanya, tentu ini teori yang berpusat untuk memahami tentang struktur dari kondisi mental ya. Jadi psikoanalisis itu secara umum kita lihat ada dua kata ya. Ada psiko yang artinya mental, kemudian ada analisis yang artinya adalah teknik untuk memahami struktur-struktur dari sesuatu ya. Kalau kita menyebut analisis itu artinya adalah teknik ya untuk memahami tentang struktur tertentu. Nah, berarti psikoanalisis secara umum adalah suatu model pendekatan teori atau teknik yang mengkhususkan diri untuk memahami struktur-struktur dari kondisi mental seseorang ya, dari kondisi mental manusia. Kita lihat bahwa psikoanalisis ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Sigmund Freud. Ini latar belakangnya dia adalah seorang ahli neurologi. Dia fokus pada penelitian mengenai sistem saraf dan otak pada manusia. Ya, jadi dia meneliti pada bagaimana fungsi-fungsi tertentu dari otak maupun juga sel saraf mempengaruhi perilaku manusia, ya, dan juga menjadi sumber dari cara kita untuk memahami kondisi mental seseorang. Nah, Sigmund Freud ini latar belakangnya dia adalah kedokteran ya. Jadi dia memang adalah seorang dokter khususnya dalam saraf dan otak gitu. Tapi ketika dia mempelajari tentang filsafat, dia menjadi tertarik dengan aspek-aspek yang muncul dari kombinasi antara sel saraf dan cara kerja otak gitu ya. Misalkan bahwa sel saraf maupun otak itu bukan cuma suatu fenomena yang objektif ya, yang bisa kita lihat ya, bentuk otak itu kayak apa, kemudian jaringan sel saraf itu kayak apa kan bisa kelihatan ya. Tapi yang menarik bagi Freud adalah bagaimana
otak itu berhubungan dengan kesadaran dan sel saraf itu berhubungan dengan perilaku kita, sehingga dia kemudian menekuni suatu ilmu tentang bagaimana pengaruh kesadaran dalam hal ini otak terhadap perilaku kita gitu. Dan sebetulnya fungsi-fungsi dari pemrosesan informasi yang ada pada otak tadi, bagaimana dia berpengaruh dan dia berfungsi seperti apa, ya. Nah, psikoanalisis ini juga dikenal sebagai pendekatan historis. Artinya kalau historis itu kan artinya adalah sejarah ya. Jadi pendekatan historis itu mirip dengan cara kita mengenali apa yang terjadi hari ini melalui apa yang terjadi di masa lampau. Jadi kata kunci dalam psikoanalisis adalah masa lalu, ya, pengalaman masa lalu. Mirip seperti bunyi lirik lagu dangdut ya, bahwa masa lalu ini adalah sesuatu yang selalu menghantui seseorang. Nah, pertanyaannya bagaimana masa lalu menghantui seseorang, ya, dan seberapa jauh pengaruh masa lalu menghantui seseorang. Nah, inilah yang akan dijawab oleh psikoanalisis. Jadi, teman-teman lihat bahwa psikoanalisis juga diartikan sebagai pendekatan historis. Ya, simpelnya kondisi-kondisi mental kita pada hari ini dalam bentuk misalkan fobia, trauma, kemudian kecenderungan perilaku tertentu, itu semua ada hubungan dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu, ya, di masa lampau. Terutama menurut Freud, hubungannya bisa ditelusuri pada masa anak-anak. Jadi masa anak-anak ini sangat-sangat berpengaruh terhadap situasi, kondisi mental, dan juga perilaku kita pada saat ini, ya. Oleh karenanya makanya dia disebut dengan pendekatan historis. Nah, kemudian Freud ini juga dikenal punya pemahaman baru, atau dia menawarkan satu bagian dari psikologi yang disebut dengan alam bawah sadar. Jadi kalau kita pada hari ini sering mendengar istilah alam bawah sadar, ya, ketidaksadaran. Nah, itu adalah sumbangsi dari Sigmund Freud. Jadi kalau ada istilah alam bawah sadar, misalkan kalian kalau mendengar seorang motivator kan dia selalu mengatakan bahwa kalau mau berubah habit harus ubah alam bawah sadar gitu. Kemudian kalian juga mungkin tahu ada yang namanya hipnoterapi, ya. Terapi menggunakan rekayasa kesadaran, ya. Jadi misalkan orang yang punya trauma tertentu, gimana cara supaya dia lepas dari trauma itu? Dia dihipnotis, ya, dihipnosis. Nah, teori-teori tentang hipnosis itu sumbernya ada pada psikoanalisis, termasuk juga pada hipnotis yang kita tahu, ya, bahwa itu memanfaatkan alam bawah sadar. Nah, kemudian kata kunci kedua dari Sigmund Freud adalah ketidaksadaran. Kan kita selama ini kan mengenal bahwa perilaku itu sumbernya dari kesadaran, ya. Misalkan kenapa kita memilih suatu pilihan tertentu itu karena kita memilihnya secara sadar, ya. Tidak ada yang namanya ketidaksadaran. Tapi di dalam Sigmund Freud justru ketidaksadaran inilah yang sangat berperan penting. Jadi ketidaksadaran menurut Sigmund Freud bukan kondisi orang tidur atau orang pingsan atau orang sedang koma, bukan itu yang dimaksud dengan ketidaksadaran. Tapi yang dimaksud dengan ketidaksadaran pada Sigmund Freud adalah kondisi-kondisi di mana proses pemrosesan informasi
yang mempengaruhi mental maupun perilaku manusia itu muncul dari alam bawah sadar yang tidak kita sadari, gitu ya. Jadi ketidaksadaran ini misalkan muncul dalam bentuk tidak sengaja ngomong ya. Misalkan kalau kalian terbiasa ngomong misuh-misuh gitu. Nah, ketika kalian secara tidak sadar mengalami misalkan kaget ya, kan langsung misuh secara otomatis. Nah, itu adalah bentuk ketidaksadaran. Ya, jadi, tapi pertanyaannya kenapa yang keluar misuh? Ya karena di alam bawah sadar kalian itu yang diinstal. Jadi dia akan keluar tanpa kita ketahui. Sama ketika orang membiasakan diri misalkan mengucap astagfirullah ya. Dia sering mengulang-ulang itu. Kemudian kalau ada peristiwa tertentu yang cocok dengan kalimat astagfirullah tadi, maka dia akan secara nggak langsung akan ngomong itu secara otomatis. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari ketidaksadaran yang muncul. Itu ya. Jadi ketidaksadaran ini semacam kondisi mental atau perilaku di mana kita menampakkan apa yang tidak pernah kita tampakkan ke orang lain, ya. Mungkin orang lain lihat kita nggak pernah misuh-misuh ya di depan orang, tapi secara tidak sengaja ketika ada suatu peristiwa tiba-tiba kita misuh sendiri tanpa kita bisa kendalikan. Nah, begitu kita sadar ternyata kita misuh, kita keceplosan ya. Jadi bentuk dari ketidaksadaran ini juga bisa lihat dalam bentuk keceplosan ya. Orang keceplosan ngomong apa itu adalah bentuk ketidaksadaran. Nah, Freud ini pencetus psikoanalisis itu adalah teorisi paling terkenal ya, yang hasil karyanya adalah psikoanalisis tadi. Dan dia hidup satu masa dengan Karl Marx, dengan Einstein, ya, walaupun dia lebih tua. Kemudian satu masa dengan Max Weber, dengan Emil Durkheim, dengan banyak tokoh-tokoh berpengaruh ya. Dia lahir sekitar tahun 1856 dan 1939 ya. Dia lahir di satu kota kecil di Republik Cekoslovakia waktu itu namanya Freiburg. Ya. Dia adalah anak sulung dari istri kedua ayahnya, gitu ya. Dan pengalaman masa kecil ini berpengaruh besar terhadap dirinya dia gitu. Nanti berikutnya dia akan punya teori misalkan tentang impulsif, kemudian ada yang namanya id, ego, super ego gitu ya. Nah, ini semua ada hubungan dengan latar belakang pada masa kecil ya Sigmund Freud sendiri gitu ya. Nah, ada beberapa teori dasar yang ada di dalam teori psikoanalisis yang jelas bahwa Sigmund Freud punya satu teori yang selalu kita gunakan dan kita diskusikan. Itu adalah teori tentang struktur jiwa manusia atau struktur kepribadian manusia. Ya. Nah, ini ada 3 struktur ya dalam kejiwaan manusia, atau 3 struktur mental manusia. Yang pertama disebut dengan id, kemudian kedua disebut dengan ego, dan ketiga disebut dengan superego. Jadi dalam diri setiap orang menurut Freud kita terdiri atas 3 struktur kejiwaan. Ya. Ada id yang artinya insting dasaria, insting fundamental. Kemudian ada yang namanya ego, artinya adalah konsep diri, dan ada yang namanya superego atau moral. Itu ya. Nah, kalau menurut pandangan agama, yang menjadi dasar dari struktur kepribadian manusia adalah superego ini. Ya. Superego ini bisa kita terjemahkan sebagai kolbu ya, atau nafas ya, sebagai suatu bentuk
fitrah juga ya. Jadi bawaan manusia adalah fitrah, ini disebut dengan superego. Tapi kalau dalam teori Freud yang menjadi landasan atau motif dasar adalah id ini ya. Id itu apa? Id itu adalah motif agresif yang tujuannya adalah untuk mencari kepuasan dan kesenangan ya. Jadi id ini adalah insting dasar manusia untuk mendapatkan sesegera mungkin kepuasan dan kesenangan ya. Di mana kepuasan dan kesenangan itu ada 3. Yang pertama adalah makan, minum, dan seks ya. Jadi dalam id ini adalah motif dasar ya, insting dasar ya. Mirip seperti hewan yang juga punya insting bawaan ya, insting dasaria ya. Jadi dia hewan itu kan pada dasarnya semua perilaku yang dia lakukan, yang kelihatan oleh kita, semua kan dalam rangka 3 tadi ya. Kalau bukan makan, minum, atau seks. Bahkan untuk hewan-hewan yang disebut dengan hewan pintar ya, seperti lumba-lumba misalnya, yang dia bisa berakrobat di atas kolam, disaksikan oleh banyak penonton, itu semata-mata juga perilaku dia bisa secerdas itu juga tidak terlepas dari dorongan untuk makan atau untuk seks ya. Jadi dorongan dia, manusia memang sebagai bagian dari spesies makhluk hidup membawa yang namanya insting dasar untuk selalu mencari kesenangan badania. Dan kenapa dia mencari kesenangan badania? Karena dia sendiri berupaya untuk prinsip dasar dari kenapa manusia itu mencari kesenangan adalah karena manusia takut dengan kematian. Kalau menurut Sigmund Freud ya. Jadi orang menolak kematian dengan cara mendapatkan kesenangan-kesenangan. Sehingga kalau paham yang cenderung mencari kepuasan dan kesenangan itu kita sebut dengan hedonism, itu ya. Nah, ini adalah insting dasar yang mendorong manusia untuk memuaskan makan, minum, serta seks. Ya. Jadi dia adalah bagian inti dari jiwa kita yang selalu menuntut untuk dipuaskan segera mungkin. Kemudian ada bagian kedua, kita sebut dengan ego. Ini adalah konsep diri ya. Kalau id ini adalah motif dasar yang mendorong manusia supaya mencari kesenangan dan kepuasan dengan cara yang tidak realistis ya. Misalkan gini ya, kalau kita lagi lapar kan secara bawaan kan kita pasti harus makan ya. Nah, pertanyaannya kalau kita lapar, kita mau makan, apakah semua yang ada di hadapan kita makan atau kita tidak makan ya? Misalkan kita lagi di jalan, kemudian kita lapar, apakah kita langsung mencari makan gitu ya? Kalau kita lihat seekor anjing misalkan di pinggir jalan, ketika dia lagi jalan itu kemudian dia lapar ya, dia langsung kemudian cari di mana ada bau makanan ya. Tidak peduli itu di warung orang atau di tempat sampah ya, selama dia mencium ada bau makanan situ, dia akan bergerak ke arah makanan. Dia nggak peduli ya, karena pada prinsipnya dia harus mencari sesegera mungkin pemenuhan kebutuhan tadi, kebutuhan makan ya. Kalau dia merasa akan buang air besar ya dia langsung buang air besar dimanapun yang dia lihat bisa dia lakukan. Nah, tapi kan manusia tidak mungkin seperti itu. Jadi manusia tidak mungkin melakukan seperti yang dilakukan oleh seekor hewan. Nah, kenapa seperti itu? Disebabkan oleh ada yang namanya struktur ego, di mana manusia dalam rangka memuaskan kebutuhan bawaan dia, kebutuhan dasaria dia akan menuntut melalui cara yang realistis ya. Jadi tidak mungkin dengan cara realistis gitu. Misalkan tadi kalau dia lapar, ya dia harus bersabar dulu ya. Kalau dia punya uang, dia bisa langsung mampir di warung untuk makan. Kalau kebetulan dia tidak bawa uang ya
dia bersabar sampai pulang rumah baru dia makan gitu. Jadi manusia ada ego yang dimana dia mengontrol supaya prinsipnya realistis aja gitu. Jadi jangan sampai malah berbuat yang aneh-aneh. Ketika hewan ingin melakukan aktivitas seksual, ya hewan langsung melakukan kan. Nah kalau manusia kan tidak mungkin ya. Manusia kan dia harus menikah dulu, harus secara agama dan secara budaya sah, baru dia boleh melakukan. Sehingga kalau dia melakukan tanpa ada landasan budaya dan agama tadi, ya dia mirip seperti hewan juga yang langsung mencari pemuasan sesegera mungkin. Jadi ego ini adalah konsep diri manusia yang realistis. Jadi dalam jiwa kita ada jiwa yang realistis namanya. Kemudian terakhir itu adalah superego. Superego adalah landasan moral yang ada pada manusia ya. Jadi dalam struktur jiwa kita ada id, ada insting, kemudian ada ego sebagai jiwa yang realistis, kemudian ada yang namanya superego. Ya. Nah, dalam superego sendiri adalah landasan moral ya. Saya akan berikan deskripsi misalkan begini. Kalau kalian di jalan itu menemukan uang ya, misalkan kalian menemukan dompet. Dalam dompet itu berisi uang sekitar 1 jutaan ya. Kemudian apa yang kalian pikirkan ketika mendapatkan dompet di jalan? Nanti tiba-tiba akan muncul 3 bisikan ya di dalam diri kalian. Bisikan yang pertama itu it akan bilang bahwa udah ambil aja uangnya, dilempar dompetnya biar nggak ketahuan, kemudian udah dipakai aja buat diri sendiri gitu. Toh kamu juga kan butuh kan uangnya, udah ambil aja gitu. It akan cenderung untuk memperbolehkan kita karena dasarnya prinsip mencari senang, ya udah nggak usah berpikir panjang, ambil aja uang itu terus pergi. Tapi ada di dalam diri kita yang namanya superego. Nah, superego akan muncul dalam bentuk ini ya, dalam bentuk suara hati. Dia akan memberitahu kepada kita bahwa itu uang yang ditemukan di jalan itu adalah uang punya orang lain. Itu bukan hak kita. Kita ambil tapi kita serahkan kepada yang berwajib supaya bisa dikembalikan kepada yang memiliki. Itu ya. Jadi uang itu tidak kita ambil, kita serahkan pada orang yang memiliki. Jangan-jangan ini orang yang memiliki ini sangat-sangat membutuhkan uang tersebut. Jadi it ini adalah insting, sedangkan superego ini adalah hati nurani ya, yang menyuruh kita supaya bertindak secara moral. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang nanti akan kita sesali. Kemudian nanti ego ini akan muncul dalam bentuk begini. Ego akan bilang gini, oke, berarti saya mau pilih yang mana? Apakah saya akan pilih yang dijelaskan oleh si I tadi bahwa uangnya aku ambil aja, atau yang super ego, uangnya kita ambil tapi kita kembalikan. Nah, ego ini akan memilih dan memilah ya, mana yang akan dia dengarkan yang menurut dia realistis ya. Kalau menurut dia yang realistis itu adalah it, maka dia akan ambil uang itu. Dia akan membuat semacam legitimasi ya, misalkan gini, ambil aja rezeki gitu kan, ambil aja lah, wong ini aku lagi butuh ya buat obat, buat uang beli obat atau uang buat bayar sekolah atau apapun ya. Dia akan membuat semacam pembenaran. Termasuk mungkin dia akan bilang, yang punya dompet ini kelihatannya orang kaya tuh, kayaknya kalau bilang uang cuma 1 jutaan ini kayaknya nggak berpengaruh bagi dia gitu. Jadi lebih baik uang ini saya ambil aja, saya pakai aja gitu kan. Toh ke saya juga jangan-jangan lebih berguna daripada yang memiliki. Nah itu kalau ego akan secara realistis dia menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh kita di realistis, dia akan mengambil apa yang disampaikan oleh it. Tapi misalkan
si ego mendengarkan hati nurani yang super ego. Dia akan mikir juga, wah, nanti kalau ambil ini kan kalau kemudian ketahuan saya yang ambil, nanti dikira nyopet. Bahaya juga, padahal saya cuma ingin dia di jalan. Nanti kalau tiba-tiba ada yang lihat, ada yang merekam, wah, nanti masalahnya menjadi ribet. Mungkin lebih baik saya ambil ini, saya amankan, kemudian saya kembali kepada yang punya gitu. Toh juga ini kan ada keterangan alamat di KTP, kemudian ada informasi-informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya menyampaikan lewat media sosial siapa yang kehilangan dompet dan lain sebagainya. Itu kalau ego mendengarkan super ego sebagai pertimbangan utama. Jadi dia melupakan apa yang dibisikkan oleh itai, ya. Atau bisa jadi nanti dia akan memilih antara keduanya. Ya, misalkan gini ya, kalau itu kan dia secara nggak langsung kan butuh dipuaskan. Ya. Hasrat untuk mengambil itu kan harus segera dia lakukan. Tapi ada pertimbangan moral dari super ego maka nggak jadi. Tapi kemudian egonya berpikir gini, oh atau gini, dompetnya saya kembalikan. Dan pasti kok orang yang saya kembalikan ini pasti akan memberikan saya hadiah. Jadi udah muncul ekspektasi. Nah itu nanti yang akan menjadi bentuk dari pemenuhan kebutuhan yang realistis. Sehingga akan muncul terakhir kesimpulan pada diri kita bahwa ini dompet ini saya kembalikan. Toh juga nanti kan gak mungkin yang punya gak akan memberikan semacam apresiasi ke saya, wong saya menemukan dompetnya. Kalau orang lain yang menemukan bisa jadi malah orang lain gak mengembalikan. Nah kalau saya kan mengembalikan, pasti dia akan kasih, entah itu 50.000 atau 100.000 kan pastilah dia akan kasih sebagai tanda terima kasih gitu. Nah itu, jadi bagi Freud itu dalam diri manusia itu ada 3 unsur jiwa tadi yang dia saling berdialog. Mana yang akan ditampilkan? Ya. Jadi kalau kita sendiri kan sering merasa kalau kita dihadapkan pada suatu kondisi kan kita selalu muncul beberapa bisikan di dalam hati kita sendiri kan. Ada bisikan yang mendorong kita supaya udah nggak usah mikir lama, lakukan aja gitu ya. Dia terlalu terburu-buru, tergesa-gesa gitu ya. Kemudian kalau yang super ego ini lebih tenang, lebih kalem, lebih panjang berpikirnya. Kemudian nanti ego yang akan memilih. Nah jadi struktur kejiwaan kita itu selalu berada di antara 3 ketegangan tadi. Nah maka perilaku apapun kita ambil itu selalu muncul karena melalui proses id dan super ego tadi. Kalau kita kecenderungannya lebih kuat pada id, maka yang akan kita lakukan pun selalu menyesuaikan dengan apa yang id mau. Kalau kita selalu bersandar pada super ego, pada moral, maka perilaku kita pun akan sesuai dengan super ego tadi. Contoh yang lain, misalkan kita di jalan, kemudian melihat ada duri ya di jalan itu, kemudian kita singkirkan duri dari jalan tadi ya, supaya orang kalau jalan nanti tidak celaka. Nah ketika kita menyingkirkan itu, kan kita otomatis ya melakukannya tanpa berpikir lama ya. Nah itu karena pengaruh super ego yang mendorong kita untuk bertindak moral. Tapi kalau kita misalkan membiarkan aja itu duri, biarin aja lah, orang lain nanti juga kena, biarin aja biar tahu rasa gitu. Nah itu artinya yang membuat kita berpikir seperti itu adalah id. Ya. Jadi id ini sama sekali dia nggak penting dengan orang lain, tapi yang penting adalah bagaimana dia mengenakkan diri dia sendiri. Ya. Jadi kalau ada yang bilang orang ini egois, sebetulnya dia bukan egois, tapi dia adalah egois yang mengikuti id. Ya, jadi dia egois, tapi juga dia mengikuti id ya.
dia nggak mau mengikuti super ego, karena bagi dia sangat sangat lebih menyenangkan dia mengikuti yang it tadi. Nah, jadi dalam jiwa manusia ada tiga komponen itu. Jiwa manusia ada ego, id, super ego. Sehingga bagi Freud itu alam bawah sadar ini begitu kuat, ya. Karena tadi ada pertentangan antara tiga struktur kejiwaan tadi yang menyebabkan manusia punya alam bawah sadar yang tidak bisa dia sepelekan. Nah, kalau di dalam perspektif psikoanalisis, ketidaksadaran itu adalah semacam wadah yang sebagian besar isinya itu adalah ingatan, perasaan, harapan, dan pikiran-pikiran yang berupaya kita tidak terima. Ya, jadi pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi atau pengalaman-pengalaman traumatik yang pernah terjadi itu berupaya untuk kita lupakan. Nah, semakin kita berupaya untuk melupakan, maka dia akan semakin muncul ke permukaan. Ya, gambarannya yang ini, ya. Jadi di alam atas, di alam sadar ini kita itu sebetulnya sangat kecil, ya, cuma kecil. Tapi yang di dalam alam bawah sadar kita itu luar biasa besar. Nah, ini adalah reservoir, ya, waduk atau wadah di mana kita menyimpan semua pengalaman-pengalaman di masa lalu yang nantinya akan sedikit banyak berhubungan dengan kondisi mental maupun perilaku, ya. Jadi kita akan lihat bahwa menurut Freud semakin kita menekan sesuatu yang tidak kita inginkan, semakin dia akan tertanam dan menyerap di dalam alam bawah sadar kita, dan dia akan berpengaruh lumayan panjang dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, misalkan seorang laki-laki dewasa yang memiliki hubungan canggung dengan anaknya, itu bisa kita lihat pada masa lalunya. Sebetulnya dia gimana sih, dia sama orang tuanya dulu tuh gimana gitu. Ya. Jangan-jangan dulu dia punya kekecewaan terhadap seorang ayah. Dan kekecewaannya inilah yang membentuk perilaku dia yang canggung dengan anaknya. Ya, jadi kita bisa melihat seperti itu. Atau seorang perempuan yang gagal dalam mengasuh anak, nah kita bisa telusuri juga di masa lalu dia sebetulnya apa yang terjadi antara dia dan ibunya itu. Ya, jadi untuk memahami perilaku kita hari ini, kita bisa menggalinya pada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Atau kalau ada orang yang takut dengan kalau tidur gelap dia takut, nah barangkali memang ada pengalaman traumatis yang pernah dia rasakan ketika masa kecil. Jadi gini, perilaku yang kita munculkan berupa gangguan-gangguan seringkali ada yang kita sadar dan ada yang kita tidak sadar itu sumbernya dari mana. Misalkan kalau kayak tadi, bahwa si laki-laki dewasa tadi, dia nggak sadar bahwa dia punya perilaku yang renggang dengan anaknya. Dia nggak tahu. Ya. Jadi dia menjalani aja kehidupan pernikahan bersama dengan istri dan anak-anaknya tadi, tapi hubungan dia dengan anak tadi itu renggang. Nah, dia sendiri mungkin nggak sadar bahwa dia renggang hubungan. Dan mungkin juga dia nggak sadar bahwa sumbernya dari mana sih dia bisa renggang hubungannya. Tapi suatu kali dia minta tolong seorang konselor atau seorang psikolog untuk memberitahu dia tentang mengapa sih dia susah banget membangun komunikasi yang hangat dengan anak. Yang mungkin psikolog akan berupaya menanyakan bagaimana pengalaman masa lalu dia dengan ayahnya sendiri.
Karena bisa jadi pengalaman masa lalu dia dengan dengan orang tuanya ketika dia masih kanak-kanak itu telah membekas dalam alam bawah sadar dia. Jadi karena memang alam bawah sadar kita ini seperti tempat sampah, ya, seperti tempat sampah. Semakin kita membuang ingatan, membuang memori, membuang kenangan, membuang ingatan, membuang harapan, membuang pikiran-pikiran yang berusaha kita tutupi, nah dia akan meledak, ya, akan eksplosif, ya, diakibatkan oleh tekanan-tekanan yang kita berikan. Jadi memang prinsip dari psikoanalisis adalah semakin kita merepresi dari pikiran-pikiran maupun ingatan yang tidak ingin kita ingat, semakin dia akan muncul dalam bentuk yang lain. Ya, jadi seseorang yang berupaya untuk melupakan konflik di masa lalu, itu sebetulnya tidak akan benar-benar bisa dia lupakan. Yang akan terjadi justru adalah konflik di masa lalu tersebut akan muncul di dalam bentuk perilaku yang lain. Misalkan kecenderungan pada seorang laki-laki yang takut menikah, ya, kita bisa lihat masa kecilnya dia seperti apa, ya, barangkali masa kecilnya dia melihat bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang menyusahkan, sehingga dia khawatir dia kalau dia menikah, dia takut, ya. Nah, akhirnya menimbulkan ketidakberanian pada dirinya untuk menikah. Itu contoh aja, ya. Karena semakin dia tidak ingin mengingat sesuatu, semakin sesuatu tersebut akan muncul di dalam bentuk perilaku yang beraneka ragam. Atau kalau kita kembali ke contoh yang tadi, seorang laki-laki yang punya hubungan renggang dengan orang tuanya sejak kecil, mungkin ketika dia dewasa, hubungan dia dengan anaknya baik-baik aja, tapi mungkin akan muncul dalam bentuk yang lain, ya. Misalkan dia suka memarah-marahi istrinya, gitu, ya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu bisa jadi juga adalah konsekuensi yang lain dari pengalaman buruk di masa lalu. Kalau dia pernah menyaksikan orang tuanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ketika dia dewasa dia akan melakukan hal yang sama kepada istrinya sendiri, gitu, ya. Misalkan dia kecil, dia pernah melihat orang tuanya memukul ibunya, gitu. Nah, nanti ketika dia dewasa, dia bisa aja memproduksi perilaku yang sama dan mirip-mirip. Dan kebanyakan orang dewasa, perilaku orang dewasa ini sebetulnya menyerap dari perilaku orang tuanya sendiri, ya, ketika dia kecil. Jadi kebanyakan gitu, dia akan menyerap perilaku dari orang tuanya. Jadi kalau kita lihat, memang Sigmund Freud mengatakan dalam perkembangan mental manusia sangat ditentukan ketika dia masa anak-anak. Jadi jangan sampai fase perkembangan anak-anak itu terganggu. Itu akan berakibat fatal, ya, kepada seseorang, gitu, ya. Jadi dia mengatakan bahwa ada yang namanya golden age, ya, usia emas, di mana ini tahap yang sangat penting bagi perkembangan mental seseorang. Itu kira-kira ada usia 3 sampai 5, 6, 7 tahun. Jadi masa-masa usia emas. Jadi kalau kita ingin punya anak yang jago main sepak bola seperti Lionel Messi, ya, diajarkan sejak umur 3 tahun, bukan nanti umur 10-11 tahun baru dia diajarkan sepak bola. Itu sudah terlambat. Kalau kita ingin punya anak ilmuwan, ya sejak kecil kita udah membiasakan dia dengan dengan kesenangan terhadap ilmu pengetahuan, sehingga ketika dia mulai tumbuh besar, dia memang senang dengan hal itu. Jadi kalau ingin punya anak ilmuwan tapi mulainya ketika sudah dewasa, sudah remaja, itu bisa dibilang ketinggalan dalam berbagai macam hal, termasuk nanti kalau proses perkembangannya tidak berjalan
matang ya juga akan berbahaya. Dalam Islam sendiri juga kan kalau anak umur 7 tahun kalau dia belum sholat dia harus dipukul ya. Karena memang kalau dalam Islam sendiri umur 7 tahun itu sudah batas ya. Kalau umur 7 tahun dia nggak sholat itu bisa jadi nanti setelah dewasa dia nggak akan sholat. Tapi dengan catatan bahwa kalau misalnya dia melihat sendiri orang tuanya sholat tiap hari rajin ya dia akan ikut menghayati ibadah sholat gitu. Tapi kalau enggak ya dia nggak akan melihat sama sekali. Mendengarkan sholawat, mendengarkan baca Quran atau melihat orang tuanya sholat ya, anak masih bayi ya, ketika dia akan dewasa dia akan terbiasa dengan hal-hal tersebut ya. Tapi kalau dia nggak pernah lihat, nah ini akan menjadi masalah. Apalagi kalau kita berharap dia menjadi anak yang soleh dan soleha gitu ya. Jadi dalam perspektif psikoanalisis, ketidaksadaran ini adalah kumpulan dari berbagai macam hal yang coba kita lupakan atau coba kita lenyapkan ya. Tapi pada kenyataannya justru bahwa ketidaksadaran tadi justru berpengaruh besar pada perilaku kita. Nah sekarang karena alam bawah sadar itu kan dibuang ya. Nah ada beberapa alam bawah sadar sendiri itu, misalkan kalau itu adalah dorongan kita untuk menginginkan sesuatu tapi kita redam ya. Misalkan kalau Anda menyukai seseorang, kemudian Anda berupaya untuk, karena mungkin Anda minder atau Anda takut atau Anda nggak percaya diri ya, kalau harus melamar orang ini, nah Anda mencoba untuk menekan hasrat bahwa Anda memang menyukai seseorang ini gitu ya. Nah ketika Anda mencoba untuk menekan perasaan suka tadi, itu dia akan masuk ke dalam ketidaksadaran, tapi yang bagian itu akan masuk ke situ. Nah nanti justru dengan menekan itu justru nanti akan muncul hal yang aneh-aneh ya. Misalkan Anda nggak berani mengatakan bahwa Anda akan melamar dia, tapi akhirnya yang terjadi justru perilaku Anda menjadi aneh. Misalkan Anda suka membuka-buka Instagram dia ya, melihat foto-foto dia, atau di kelas mencuri-curi pandang ke dia gitu ya, yang menjadi perilaku yang akhirnya justru tidak stabil juga ya, karena Anda akhirnya terhalang untuk menyampaikan apa yang Anda pikirkan. Jadi Anda berusaha untuk meredam itu, justru dia akan muncul dalam bentuk-bentuk yang lain. Bisa jadi juga Anda nggak berani mengatakan apa kepada dia, tapi Anda misalkan mendownload foto dia gitu ya, karena biasanya kan sering diupload di media sosial gitu. Kemudian Anda mendownload dan sebagainya, justru nanti menjadi perilaku yang tidak sehat. Nah itu yang bahaya ya, karena sebagai contoh ada kasus yang pernah ditangani oleh beberapa orang psikolog. Ada seorang pria beristri, tapi ya punya kebiasaan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya ya, secara langsung loh. Jadi sangat mengerikan ya. Dan setelah ditelusuri bahwa dia punya gangguan mental itu sejak dia masa kuliah. Jadi masa kuliah itu dia terlalu pemalu, kemudian suka menghindar dari banyak orang, tidak terbuka. Ternyata di balik sikap-sikap itu ternyata dia berusaha untuk merepresi hasrat yang dia inginkan gitu. Misalkan dia ingin kenalan dengan seseorang tapi dia nggak jadi kenalan karena dia terlalu malu ya. Kemudian itu dia tekan di dalam diri gitu. Nah, ini akhirnya muncul dalam bentuk perilaku yang tidak sehat justru ya. Karena dia berusaha untuk depresi hasrat dan keinginan. Nah akhirnya yang muncul justru
perilaku-perilaku yang tidak sehat dan berbahaya untuk orang lain. Artinya dia dikuasai oleh yang namanya id secara penuh, ya. Kemudian salah satu bagian juga di dalam ketidaksadaran itu, tadi kan sudah saya singgung tentang superego. Nah, superego itu adalah standard for judgment. Jadi kerangka untuk menilai sesuatu secara hitam dan putih, ya. Dalam hal apapun, kalau kita melihat orang bertato, kita secara nggak langsung terus kepikiran dengan kriminal, ya, seorang kriminal atau seorang preman. Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena waktu kecil kita menonton sinetron yang isinya kalau ada orang bertato itu pasti preman, itu sehingga terbawa di dalam superego kita. Nah, superego ini moral, tapi dia bisa berasal dari nilai-nilai budaya atau dari informasi yang kita dapatkan atau juga dari agama, ya. Jadi superego ini bukan jenis moral yang juga baik, tapi juga kadang-kadang moral ini juga moral yang bisa salah paham juga, ya. Misalkan tadi ngelihat orang bertato itu sebagai kriminal, ya, padahal belum tentu orang bertato itu kriminal, ya. Tapi karena sudah terlanjur seperti itu cara kita untuk menjudgment seseorang, ya akhirnya yang muncul penilaian-penilaian yang keliru terhadap orang lain. Tapi memang superego ini suara hati yang suara moral yang muncul karena pengaruh-pengaruh budaya maupun agama. Misalkan kalau yang pengaruh budaya, ya dalam pepatah Jawa misalkan ada istilah eling lan mas podo, ya, ingat dan waspada, atau urip mau mampir ngombe, gitu, ya, hidup cuma untuk mampir minum. Nah, ini kan nilai-nilai budaya Jawa yang akhirnya terserap pada beberapa orang yang menganggap bahwa kalau hidup ini nggak usah terlalu neko-neko, ya. Hidup ini yang jelas aja, yang tertib, yang seimbang, nggak usah terlalu menuntut yang tidak kita bisa penuhi. Nah, itu akan menjadi superego juga. Tapi juga tayangan-tayangan YouTube selebriti yang nggak bermutu tentang kekayaan maupun pernikahan maupun gaya hidup mereka juga akan masuk ke dalam kepala kita dan akan menjadi superego juga. Jadi oleh karena itu penting untuk memilah dan memilih informasi yang kita masukkan, ya. Kemudian juga superego ini bisa juga berasal dari pengalaman-pengalaman yang kita rasakan, ya. Misalkan pengalaman kita dibantu oleh orang lain. Nah, kesan-kesan baik dan positif itu juga akan masuk di dalam superego, sehingga akan membuat kita melakukan hal yang sama. Misalkan kita pernah dibantu oleh orang dalam kondisi kita betul-betul dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan, sehingga ketika ada orang membantu, kita merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Nah, kemudian secara tidak sadar pengalaman dibantu tadi menjadikan kita juga ingin melakukan hal yang sama pada orang lain. Jadi ketika ada orang yang butuh bantuan, kita secara otomatis kita membantu dia. Nah, kenapa ya? Karena tadi kita digerakkan oleh ketidaksadaran kita yang bersumber dari superego yang kita sudah ambil dari pengalaman bersama orang lain, ya. Nah, kemudian kalau ego tadi sudah saya bilang sebagai sebagian besarnya adalah kesadaran atau executive part of personality. Jadi bagian yang formal dan eksekutor dari kepribadian kita. Jadi dia inilah yang akan memilih, ya, akan cenderung kemana? Apakah akan cenderung ke id atau cenderung ke superego? Kalau dia cenderung ke superego, ya akan muncul jelas perilaku yang cenderung untuk memuaskan hasratnya sendiri tanpa memikirkan jangka panjang. Jadi dia nggak memikirkan moral, yang dia pikirkan adalah memuaskan apa yang dia bisa dapatkan. Ya.
Sama kayak tadi peristiwa menemukan dompet, kalau ikut yang it ya kita akan ambil uangnya. Tapi kalau kita ikut yang super ego akan kita kembalikan. Jadi pada prinsipnya ego ini adalah bagian dari jiwa yang juga menuntut untuk dipuaskan, tetapi melalui pemuasan yang realistis. Seperti tadi ya, manusia punya hasrat untuk seksual ya. Tapi kemudian gimana caranya supaya realistis ya? Realistisnya dengan menikah. Ini adalah bentuk dari ego. Dalam psikoanalisis ada setidak-tidaknya ada 3 teknik yang bisa kita gunakan ya sebagai psikolog atau sebagai konselor, tapi nanti ada batasan-batasannya kalau untuk konselor ya. Tapi secara umum ada 3 teknik. Teknik yang pertama disebut dengan asosiasi bebas, kedua adalah interpretasi dan analisis mimpi, kemudian ada yang namanya teknik transferensi. Contohnya kayak apa? Contohnya kalau asosiasi bebas itu kita biasanya meminta klien dalam posisi rileks, ya, dalam kondisi katarsis ya. Jadi dia dia duduk santai ya, bisa dalam bentuk dia setengah tidur, kemudian kita minta dia untuk menggambarkan apa yang dia lihat ketika di dalam posisi yang rileks tadi. Biasanya kan kita kalau dalam posisi sangat rileks ya, bisa jadi ketika kita lagi duduk merenung itu kan, terus nanti kita akan benar-benar kosong kan pikiran. Nah, nanti akan muncul semacam yang namanya objek-objek di dalam imajinasi kita, ya. Nah, objek-objek ini biasanya merepresentasikan apa yang kita takutkan, ya. Misalkan gini, ketika kita lihat di awan, kita lihat ada gambar di awan itu ada bentuk yang menurut kita indah. Itu nanti juga berarti kondisi alam bawah sadar kita lagi bahagia, ya. Tapi nanti melalui strategi katarsis ini, asosiasi bebas, kita misalkan meminta klien untuk posisi rileks. Kemudian kita minta dia menceritakan apa yang dia lihat di dalam kondisi rileks tadi. Ya, misalkan dia bilang dia tiba-tiba teringat pengalaman masa kecil ya, ketemu dengan teman, atau dia melihat ada cahaya berwarna biru, gitu ya, atau dia melihat wajah seseorang yang dia sendiri tidak ingat itu siapa gitu. Nah, nanti itu akan muncul di dalam proses dia relax tadi. Nah, sehingga kemudian apa yang dimaksud dengan asosiasi bebas itu adalah kita meminta dia untuk menghubungkan hubungan-hubungan antara objek-objek yang muncul di dalam posisi relax tadi. Nah, supaya tujuannya adalah supaya kita bisa mengenali kondisi alam bawah sadar dia seperti apa dari si klien ini. Kemudian ada teknik kedua namanya teknik interpretasi dan analisis mimpi. Ini adalah teknik di mana kita akan meminta si klien mencatat maupun membuat diary ketika dia bangun tidur. Jadi ketika dia bangun tidur, dia mimpi apa dicatat, kemudian dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu, kemudian nanti akan dibaca dan dianalisis oleh seorang psikoanalisis ya. Jadi kita akan membaca, jadi misalkan dia mimpi apa. Kalau orang mimpi itu kan selalu kalau orang lagi mimpi misalkan dikejar-kejar oleh seekor anjing ya, atau dikejar-kejar oleh orang, dikejar-kejar polisi, atau apapun ya, dalam bentuk kita dikejar-kejar oleh sesuatu, kemudian kita lari, tapi kok yang mengejar kita ini masih aja bisa menemukan kita. Nah, itu nanti kaitannya bahwa kondisi alam bawah sadar kita sedang stres ya. Jadi kalau Anda mimpi dikejar-kejar sesuatu, itu artinya Anda sedang dalam kondisi stres. Ya, semakin sering Anda mimpi seperti itu, tandanya Anda betul-betul stres dan depresi. Apalagi kalau sampai semingguan mimpi nggak bagus terus ya. Mimpi dikejar-kejar orang ya, atau mimpi
apa ya, ya intinya sih sebetulnya kayak dikejar-kejar oleh sesuatu. Itu artinya stres berat. Atau kita mimpi ketemu dengan seseorang yang dia misalkan ya, contohnya yang sering muncul dalam mimpi itu adalah orang yang dia berbaju warna putih ya, berjanggut putih, kemudian kelihatan seperti orang yang sangat bijaksana lah. Nah, tapi kita ketemu dengan dia dalam kondisi dia diam gitu ya. Nah, itu kondisi mbah-mbah berbaju warna putih yang kita lihat dalam mimpi itu adalah super ego kita sendiri. Jadi super ego kita yang muncul dalam situ. Kalau kita mimpi ketemu dengan orang tua dalam mimpi, ya itu super ego kita sebenarnya. Misalkan kita mimpi itu orang tua kita memberikan nasihat pada kita supaya kita harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu berarti adalah super ego kita yang bicara kepada kita. Ya. Super ego kita mau memberitahu bahwa ini loh yang harus kamu lakukan. Atau kalau sosok yang tadi kita lihat tadi dia ada di jauh, sangat jauh ya posisi dia dari kita berdiri, semakin kita mau mendekati dia, dia semakin menjauh. Nah, itu berarti bahwa super ego kita merasa berjarak dengan diri kita sendiri gitu. Jadi dia merasa seperti diabaikan super ego kita. Bisa juga itu berarti bahwa kita selama ini melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hati nurani kita. Ya, jadi itu tanda-tanda tertentu. Jadi Sigmund Freud ini juga menulis buku yang judulnya Interpretation of Dream tadi, cukup tebal, di mana dia melakukan eksperimen pada mimpinya sendiri. Jadi dia berusaha untuk mencatat mimpi-mimpinya dan berusaha untuk mengenali kondisi-kondisi mental dia melalui mimpi-mimpi tadi, ya. Apa yang muncul dalam benak dia selama mimpi. Kemudian teknik ketiga, teknik transferensi, di mana kita sebagai seorang konselor kita minta klien untuk mengalihkan perasaan-perasaannya, ya. Misalkan kita minta dia menggambar, ya. Kita minta dia untuk tolong gambarkan rumah, pohon, dan manusia di dalam rumah. Nah, nanti melalui gambaran yang dia berikan tadi, kita bisa membaca. Kita bisa membaca alam bawah sadar dia kayak apa ya. Ini orang ini agresif atau bukan. Ini orang ini dikuasai oleh super ego atau bukan, ya. Itu nanti akan kelihatan lewat gambar yang dia berikan. Atau cara yang lain, misalkan kita minta si klien untuk memberikan perumpamaan kondisi perasaan dia saat ini itu kalau diibaratkan sebagai hewan mirip seperti apa. Kalau misalkan dia bilang kondisi perasaan saya itu mirip seekor burung, ya, berarti dia merasa hidupnya terkekang sehingga dia butuh kehidupan yang lebih bebas. Kalau dia mengatakan bahwa kondisi perasaan dia seperti binatang buas, ya, atau binatang atau hewan apapun yang dipersepsikan buas, ya, berarti dia dalam kondisi marah. Jadi kita berupaya membaca kondisi mental dia melalui cara saya. Silahkan bebas untuk ditanya, ya. Mungkin ada istilah atau terlalu cepat dan lain sebagainya. Saya persilahkan. Ada? Silahkan yang mau bertanya. Izin untuk bertanya, Pak, maaf.
Iya Mas, silakan. Silakan Mas. Ya. Semisal ada kasus seperti ini, Pak. Ada seseorang yang mempunyai suatu barang yang menurutnya ini sangat terkenang gitu. Dan dia tidak mau untuk barang ini dibuang ataupun diberikan kepada orang lain. Dan sebenarnya barang ini sudah bekas, sudah tidak terpakai lagi gitu. Nah, saking dia menghargai kenangan tersebut, yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut, apakah seseorang itu sudah dapat dipastikan kejiwaannya bisa dibilang terganggu. Kemudian jika kasus tersebut dilihat dari perspektif ilmu psikologi sendiri seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Tapi ini apa pengaruh kepada dia apa itu? Misalkan kalau barang itu ketahuan sama orang lain, dia marah nggak? Misalkan barang itu orang lain lihat atau orang lain pegang atau orang lain pinjam, boleh nggak ini? Untuk itu misalnya katakanlah boleh dipinjam, tapi misalnya jangan sampai hilang, ataupun kalau sudah masa peminjaman sudah habis untuk dikembalikan lagi gitu, Pak. Jadi saking dia ini menganggap barang tersebut memang benar untuk dirinya itu, Pak. Ya. Kalau di dalam psikologi ya, kita punya barang tertentu yang sangat kita jaga, itu kita disebut dengan perilaku impulsif. Jadi perilaku impulsif itu kayak misalkan kita sangat mengulang-ulang kedekatan kita dengan objek tertentu, ya. Contohnya misalkan kayak kalau bayi itu kan dia punya bantal yang